Perkenalkan, nama saya Francisca Fortuna Talan dengan NIM 2010026. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Di sini pengertian dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi penting dihitung tiap tahunnya, karena pertumbuhan ekonomi ini bisa jadi indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Di sini juga ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, kemajuan iptek. Yang keempat, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. Di sini juga ada teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menganggap bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sering bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Di sini menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Menurut David Ricardo, kebalikan dengan Adam Smith, David Ricardo di sini berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnas. Yang ketiga, Thomas Robert Martinus. Menurut Robert Martinus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Di sini ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Yang pertama di sini menurut Harold Domar, perlu adanya pertumbuhan pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Di sini juga menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Teori ini menentukan atau menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Yang ketiga, menurut Robert Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya di sini semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Yang terakhir di sini teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori jenis ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Yang pertama, Frederick List. Pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Yang kedua, Wemer Sombar. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki
susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Yang ketiga, menurut Robert Slow, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu masyarakat atau negara akan mengalami 5 tahapan. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua tentang teori kutub pertumbuhan. Dalam perkembangan modern dari teori titik pertumbuhan, terutama berasal dari karya ahli-ahli teori ekonomi regional Prancis yang dipelopori oleh Francisco Perroux. Menurut Perroux, seperti yang disampaikan oleh Adi Sasmita 2005, pertumbuhan ataupun pembangunan tidak dilakukan di seluruh tata ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu. Tata ruang diidentifikasikannya sebagai arena atau medan kekuatan yang di dalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat. Setiap kutub memiliki kekuatan pancaran pengembangan keluar dan kekuatan tarikan ke dalam. Teori ini menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan khususnya mengenai perusahaan-perusahaan dan industri-industri serta saling ketergantungan dan bukan mengenai pola geografis dan pergeseran industri baik secara intra maupun secara inter. Pada dasarnya, konsep kutub pertumbuhan mempunyai pengertian tata ruang ekonomi secara abstrak. Menurut Adi Sasmita 2005, terdapat beberapa ciri penting dari konsep kutub pertumbuhan dapat dikemukakan. Pertama, terdapat keterkaitan internal atau berbagai industri secara teknik dan ekonomi. Kedua, terdapat pengaruh multiplier. Ketiga, terdapat konsentrasi geografis, sedangkan growth pole dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Di sini ciri-ciri pusat pertumbuhan. Yang pertama, adanya hubungan internal dan berbagai macam kegiatan. Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara sektor dengan sektor lain, sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh dan mendorong pertumbuhan, sektor lain saling terkait. Yang kedua, ada efek penggandaan. Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung dan menciptakan efek penggandaan. Yang ketiga, adanya konsentrasi geografis. Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik dari kota tersebut. Berikutnya, bersifat mendorong daerah belakangnya. Hal ini antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang teori lokasi. Di sini ada definisi teori lokasi. Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten dan logis. Logis dalam ruang dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Di sini ada teori-teori lokasi. Yang pertama, teori lokasi von Thunen. Yang kedua, teori lokasi industri dan Alfred Weber dari Alfred Weber. Yang ketiga, teori lokasi Walter Christeller. Yang keempat, teori lokasi D.M. Smith. Yang kelima, teori lokasi D.M. Smith. Berikutnya di sini ada sumber-sumber dari teori lokasi. Yang pertama, perkembangan penggunaan teori lokasi dan penerapannya di Departemen Geografi Universitas Indonesia, Rias Idawanti. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan terbentuknya kluster outlet handphone
Kejayaan Yogyakarta Diani Viviani. Yang ketiga, teori lokasi dalam penentuan pembangunan lokasi pasar tradisional atau telah studi literatur Yosi Suryani. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu teori aglomerasi. Di sini pengertian aglomerasi yang pertama menurut Kuncoro 2012 yaitu konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan, yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerjaan, dan konsumen. Yang kedua, menurut Kolemainen 2002, industri tidak berlokasi secara merata pada seluruh wilayah, akan tetapi mengelompok secara berdekatan pada bagian tertentu di wilayah tersebut. Yang ketiga, menurut Landianto 2005, konsentrasi dari beberapa fasilitas penduduk atau pendukung yang melayani industri-industri, fasilitas penduduk atau pendukung tersebut antara dari transportasi, ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian yang beraneka ragam, dan pelayanan dari pemerintah tersebut. Yang kelima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aglomerasi sendiri diartikan sebagai kecenderungan berkumpulnya beberapa macam perusahaan pada suatu tempat tertentu. Di sini ada keuntungan dari aglomerasi. Yang pertama, keuntungan skala besar. Keuntungan skala besar merupakan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk penurunan biaya produksi rata-rata per unit karena produksi dilakukan dalam skala besar. Yang kedua, keuntungan lokalisasi. Keuntungan ini adalah keuntungan dalam bentuk penghematan ongkos angkut. Yang ketiga, keuntungan urbanisasi. Keuntungan urbanisasi di sini yaitu keuntungan yang muncul karena penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan secara bersama seperti listrik, pergudangan, telepon, dan utilitas lainnya yang menunjang kegiatan operasi perusahaan. Di sini juga ada teori-teori pendukung aglomerasi. Yang pertama, teori neoklasik. Pandangan neoklasik dengan teori yang dikembangkan Robert Slow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi, yaitu jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi kapital, dan tingkat kemajuan teknologi. Yang kedua, teori eksternalitas dinamis. Percaya bahwa kedekatan geografis memudahkan transmisi ide, maka transfer teknologi merupakan hal penting bagi kota. Yang ketiga, teori ekonomi geografis baru berupaya untuk menentukan efek-efek aglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi, dan increasing return dari perusahaan. Yang keempat, teori kutub pertumbuhan yaitu Burroughs mengatakan pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah dalam waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut sebagai pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Di sini juga ada sumber-sumber. Analisis aglomerasi pada koridor ekonomi, Miranda Melia Eriandi. Yang kedua, peran aglomerasi dalam penyebaran investasi langsung, Industri Manufaktur Indonesia Rezeki. Yang ketiga, aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi, peran karakteristik regional di Indonesia, Sodik Dedi Iskandar. Yang keempat,
Analisis aglomerasi pada koridor ekonomi di Indonesia, Firanda Melia Eriandi. Terima kasih penjelasan dari materi. Saya terima kasih.